Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini saya akan melakukan kegiatan praktik mengajar dengan terfokus pada mata kuliah pembelajaran berbicara. Dosen pengampunya alhamdulillah Ibu Dr. Aida Azizah MPD. Nah, outputnya nanti siswa diharapkan mampu atau dapat melakukan kegiatan berbicara tentunya secara lisan. Nah, dari praktek mengajar saya nanti teman-teman semua bisa lebih mengetahui bagaimana cara mengajar dengan baik, yaitu mulai dari pembukaan, inti, kemudian penutup. Dan dari materi yang saya paparkan nanti teman-teman bisa menambah pengetahuan tentang teks ulasan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oh ya, biar kita tambah semangat, pun ini juga sebuah doa. Kalau ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini, maka teman-teman bisa menjawab dengan Alhamdulillah, anna bi khair, man jada wajada fi sabilillah, Allahu akbar. Gitu ya. Bisa kan? Oke, ibu coba. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anna bi khair, man jada wajada fi sabilillah, Allahu akbar. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi itu juga sebuah doa. Kok bisa Bu sebuah doa? Iya, karena alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ana bi khair, alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan tercapai gitu. Bersungguh-sungguh apa Bu? Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, begitu kan? Nanti harapannya, tujuannya agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kemudian fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kita berangkat dari rumah, perjalanan, kemudian sampai di sekolahan dan menuntut ilmu, maka itu juga sebuah berjuang di jalannya Allah. Kita mencari keridhaannya Allah, begitu. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Oh iya, alhamdulillah hari ini, pagi ini di mata pelajarannya Ibu Bahasa Indonesia semuanya masuk ya, tidak ada yang absen. Terlihat bangunnya sudah terpenuhi semua, alhamdulillah. Oh iya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang mau menjawab? Iya, silakan Mbak Lulu. Ya, benar sekali, minggu kemarin kita belajar mengenai karya sastra. Jadi sebuah karya sastra itu ada macam-macam. Ada apa? Ada cerpen, betul sekali, ada puisi, ada cerita rakyat, ada legenda, ada mite, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Ya, hari ini di mata pelajarannya Bu Anis Bahasa Indonesia kita akan belajar sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Itu kompetensi intinya. Kemudian kompetensi dasarnya hari ini adalah dengan bab 4.1 yaitu menangkap makna teks cerita moral atau fabel, ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan cerita biografi baik secara lisan maupun tulisan. Sesuai dengan KD atau kompetensi dasar tadi, silakan anak-anak bisa membuka buku paket bahasa Indonesia di halaman 153 ya. Oke, sudah ketemu tentang apa? Tentang ulasan karya kita. Ya, teman-teman pasti setelah kita membaca sebuah buku atau e-book atau menonton film, mungkin ya ada yang suka menonton film banyak ya, atau mungkin sinetron Ikatan Cinta yang ada tiap malam. Pasti setelah kita membaca atau menonton tayangan tersebut, kita tergoda untuk memberikan sebuah komentar, entah itu berupa lontaran-lontaran kata yang bagus, lucu misalkan, atau mengasyikkan, atau kitanya jadi gregetan karena alurnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan misalkan. Nah, itu termasuk sebuah ulasan. Dari narasi tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan nih? Lalu bagaimana yang dimaksud dengan kegiatan mengulas? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Mbak Lulu. Betul sekali. Jadi kegiatan mengulas adalah sebuah kegiatan untuk memberikan penjelasan, komentar,
atau menafsirkan dan mempelajari sebuah teks atau yang lainnya. Bisa dipahami ya sampai di sini? Nah, lalu ada yang bertanya nih, misalkan, lalu bagaimana Bu cara mengulas sebuah teks? Apa saja yang perlu dicantumkan? Nah, hal pertama yang harus dicantumkan adalah kita mencantumkan identitas buku. Identitas buku ya. Yang pertama itu ada identitas buku. Nah, identitas buku itu terdiri dari apa saja? Yang pertama pasti ada pengarang. Kemudian ketika pengarang sudah selesai membuat sebuah buku atau karya yang lainnya, pasti juga diterbitkan kan? Nah, kemana mereka menerbitkan? Ke penerbit. Pengarang, ada penerbit, juga identitas buku itu termasuk juga tahun terbit, ada ketebalan buku, atau mungkin yang lainnya juga sampai ke harga suatu buku. Oke. Yang kedua kita juga harus mencatat hal-hal yang menarik atau yang penting dari sebuah buku. Nomor 2, hal-hal yang menarik. Oke. Sudah, yang nomor 2 hal yang menarik. Hal yang menarik dari apa, Bu? Hal-hal yang menarik dari isi buku tersebut. Pasti ada sebuah cerita yang menarik kan. Nah, yang nomor 3 kita harus juga mencantumkan kelebihan dan kekurangan buku. Nomor 3, kelebihan dan kekurangan. Oke, pasti sebuah buku kan ada kelebihannya apa? Misalkan ceritanya runtut, ceritanya menarik, atau yang lainnya. Nah, dari kelebihan buku itu juga pasti ada suatu kelemahannya. Nanti teman-teman bisa mencari tersebut ya. Kemudian yang nomor 4, kita harus mencantumkan apa, Bu? Yang nomor 4, kita harus merumuskan kesimpulan. Ketika kita sudah menentukan identitas buku, sudah menentukan hal-hal yang menarik dari buku, yang kemudian ada kelebihan dan kelemahan buku, yang keempat ini simpulan dari apa yang sudah kita deskripsikan di awal tadi. Nomor 4, kesimpulan. Nah, sudah kesimpulan. Kemudian yang terakhir nih, ada yang nomor 5, yaitu kita membuat saran-saran untuk pembaca. Saran-saran berupa apa? Saran-saran misalkan kita merekomendasikan buku ini karena misalkan buku ini akan menambah skill kita dalam public speaking misalkan, atau ini membuat resep-resep yang lezat, jadi kuliner Nusantara misalkan. Nah, itu bisa jadi ya. Nomor 5 itu ada membuat saran untuk pembaca. Oke, ini adalah 5 hal yang harus kita cantumkan dalam mengulas sebuah teks atau buku. Ya, oke, tibalah saatnya kita mempraktekkan kegiatan mengulas. Di sini ada berapa siswa ya? 30 ya? Oke, 30. Ibu akan membentuk 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, nanti tugasnya nanti dulu kita bentuk kelompok dulu ya. Oke, silakan dari Mbak Lulu bisa hitung dari 1 kemudian sampai 6 dan berlanjut dari 1 sampai 6. Silakan Mbak Lulu. Oke, udah dapat kelompok semua ya? Ya, silakan berkumpul sesuai dengan nomor yang didapatkan tadi. Sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan terakhir nomor 5. Oke, sudah semua ya? Oke, jadi tugasnya hari ini adalah Ibu akan memberikan sebuah teks ulasan. Nah, dari teks ulasan tersebut silahkan kalian sesuai dengan kelompoknya berdiskusi, bertukar pikiran, pendapat, dan lain sebagainya untuk menentukan makna yang terkandung atau pesan moral yang terkandung dalam teks ulasan yang sudah Ibu sediakan nanti. Oke, sampai di sini paham? Ya, jadi kan sebuah karya sastra atau sebuah karya atau teks ulasan itu pasti memuat sebuah pesan-pesan, amanat atau tujuan dari penulis menciptakan sebuah karya tersebut. Betul kan? Oke, betul. Sudah menyiapkan ada 5 teks ulasan. Alhamdulillah ini juga hasil dari Ibu untuk mengolah sebuah karya dari penulis-penulis pertama, ada yang dari novel, ada juga yang dari cerpen, ada yang dari naskah drama pun ada. Silakan nanti
perwakilan dari per kelompok mengambil teks ulangan ini dan kemudian didiskusikan, ya. Jadi kelompok 1 silakan Mbak Lulu. Ya, kelompok 2 Mbak Via. Oke, dari kelompok 3 Mbak Aini, ya silakan Mbak Aini. Dari kelompok 4 Mbak Farhah, ya Mbak Farhah. Oke, dari kelompok 5 Mbak Hira. Oke, silakan Mbak Hira. Oke, sudah mendapatkan semua ya, silakan Ibu berikan waktu selama 20 menit. Silakan teman-teman bisa berdiskusi dengan teman yang lainnya, jangan sampai bungkam, jangan sampai ada yang tidak bersuara. Kita harus menyuarakan pendapat bagaimana dan berdiskusi mencari atau memecahkan jalan keluarnya. Oke, selamat mengerjakan, semangat. Oke teman-teman, sudah 20 menit berlalu ya, artinya sesi diskusi sudah selesai dan waktunya presentasi. Silakan masing-masing kelompok bisa menyetorkan 2 orang untuk presentasi perwakilan ke depan. Oke, bisa dipahami ya. Kita mulai saja dari kelompok 1. Silakan Mbak. Oke. Wah, bagus sekali ya hasil diskusi kelompok 1. Kemudian kita langsung saja lanjut ke kelompok 2. Oh, belum selesai, masih menulis ya? Oke, kita lompat dulu ke kelompok 3. Silakan, sudah selesai kan? Sudah, oke sudah. Silakan Mbak. Nah, bagus ya pesan moral yang terdapat dalam cerpen tersebut. Jadi kita harus senantiasa menghormati kedua orang tua kita, walaupun kita telah merantau di jauhan sana, tapi orang tua tetaplah orang tua yang melahirkan dan mengasuh kita sampai kita sudah besar sekarang ini. Oke, dari kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Ya, silakan presentasi. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 4 ya. Silakan perwakilan 2 orang untuk presentasi. Iya, terima kasih untuk kelompok 4. Kita lanjut saja di kelompok yang terakhir. Ya, sudah siap presentasi? Sudah. Ya, bagus sekali ya pesan moral yang terkandung dalam teks ulasan tadi. Ada yang dari Jepang, dari novel, ada yang dari naskah drama dan lain sebagainya. Ya. Tentunya dari pesan moral tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, juga sebagai pengingat mungkin kepada kita dan memberikan sebuah ajaran lah atau pelajaran kepada diri kita. Ya, setelah Ibu review tadi presentasi dari teman-teman kalian, Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah bisa memahami bagaimana teks ulasan tersebut bisa terstruktur dengan bagus, kemudian apa saja pesan moral yang terkandung dan lain sebagainya. Terima kasih karena telah berdiskusi dengan teman-teman sebagainya. Nah, seru kan bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran, bisa menyuarakan pendapat dengan teman-teman. Dari kegiatan tersebut jadi kan kita lebih bisa memahami nih bagaimana struktur teks ulasan itu diwujudkan dengan baik, kemudian juga kita lebih bisa memahami bagaimana pesan moral yang terkandung dalam sebuah teks ulasan. Nah, ini waktu kurang berapa ya? Kurang 5 menit lagi ya. Kalau begitu Ibu akhiri saja. Tapi sebelumnya izinkan Ibu untuk memberikan sebuah kata-kata lah, atau zaman sekarang tuh nyebutnya apa? Quotes of the day ya, atau QOTD. Nah, jadi stay healthy, stay safe, karena di Indonesia ini ternyata COVID masih melanda Indonesia. Kemudian juga beritanya ada virus baru, ada varian baru dari COVID yaitu Omicron yang sudah datang di Indonesia. Maka dari itu stay healthy, stay safe, dan stay learning. Terus belajar, karena dengan belajar menjadikan kita sebagai manusia yang bertambah dan berilmu. Pendidikan sangat penting untuk mensejahterakan bangsa, mensejahterakan masyarakat Indonesia begitu. Nah, 10 tahun atau 15 tahun ke depan Indonesia ada di tangan kalian kan, generasi emas bangsa, maka kita harus memajukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya atas mungkin perkataan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian, atau mungkin perilaku Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf. Langkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama untuk pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Terus semangat, kalian hebat.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.